Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkodingan dalam mata kuliah pengantar coding. Dalam kali ini saya akan menganalisis data atau mengolah data. Sebelum memulai melakukan pengodingan tersebut, kita akan melakukan pengodingan lewat Google Colab. Jadi yang kita perlukan cuman membuka browser, kemudian mengklik Google Colab. Itu adalah langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan coding ini. Pada saat melakukan pengkodingan akan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar codingan tersebut dapat berjalan. Baik, seperti yang sudah ada di layar, sekarang kita diminta untuk membuat sebuah new notebook. Jadi kita akan klik new notebook. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah judulnya terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan ini, karena keterbatasan waktu, kita akan mengcopy atau menggunakan codingan yang sudah ada. Jadi kita akan hanya perlu mengubah data-datanya. Baik. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat data understanding. Nah, kita akan mengcopy data understandingnya. Copy. Ini adalah langkah yang pertama. Nah, di sini kita menentukan judul, yaitu judulnya adalah pengaruh fasilitas belajar dan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar seni rupa di SMA Negeri 1 Kenali. Selanjutnya adalah keterangannya, yaitu X yang pertama adalah fasilitas, X yang kedua adalah tingkat pendidikan orang tua, dan Y-nya adalah motivasi belajar seni rupa di SMA Negeri 1 Kenali. Oke, sekarang klik teks lagi. Kemudian lakukan langkah yang sama. Langkah yang kedua adalah melakukan load library. Kemudian tahan, kemudian kita copy lagi keterangannya, yaitu tujuannya adalah untuk memasukkan library apa saja yang akan kita lakukan dalam pengolahan data. Nah, oke, selesai. Sekarang kita klik kode untuk memasukkan codingannya. Codingannya adalah sebagai berikut. Adalah codingannya. Nah, untuk mengetahui apakah codingan ini benar atau tidak, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, jika di sini ada centang hijau maka sudah berhasil codingannya. Selanjutnya kita akan mulai lagi memasuki langkah yang ketiga, yaitu tujuannya adalah mengambil atau mengimport data dari file yang sudah kita ambil, atau mengimport file data yang telah kita susun atau kita cari. Sudah, sekarang kita akan memasukkan codingan selanjutnya. Kita klik kode, kemudian kita akan mengcopy codingan yang sudah ada. Ini adalah codingan yang kedua. Nah, di sini ada tabel coding 3. Nah, di sini sesuaikan dengan apa nama dari file. Dalam kurung ini sesuaikan dengan nama file yang kita akan import. Jadi, oke, kita upload. Sudah diupload. Di samping kiri sudah ada tabelnya, berarti sudah terupload dan disesuaikan dengan nama yang ada di dalam kurung. Kita jalankan. Keempat, tujuannya adalah melihat dimensi jumlah baris dan kolom skripsi dan melihat informasi apakah data sudah lengkap
serta semua tipe datanya. Ini adalah keterangannya. Jadi ini adalah codingannya. Kita klik nanti descriptive of dataset. Jadi di sini cuma ada df shape codingannya. Terus yang kedua adalah di sini ada codingan yang ketiga. Nah, di sini adalah informasi untuk melihat apakah semua datanya terisi. Oke, di sini sudah terlihat bahwa semua datanya terisi, tidak ada data yang kosong. Nah, di sini tujuan dari objektif dataset adalah untuk menentukan objek data yang akan dipakai untuk modeling. Jadi di sini akan ada beberapa codingan yang mana kita akan menentukan apakah data-data yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan memastikan dataset terlebih dahulu. Klik kode, oke, kita jalankan. Nah, di sini kita sudah melihat apa saja datasetnya, ada fasilitas belajar, nomor responden dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan codingan untuk menghapus beberapa kolom yang tidak dibutuhkan. Jadi kita klik jalankan. Sudah. Maka hanya tersisa fasilitas belajar, tingkat pendidikan orang tua, motivasi belajar di SMA seni rupa, belajar seni rupa di SMA Negeri 1 Kenali. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke langkah ke-6. Nah, di langkah ke-6 ini merupakan cleaning dataset yang tujuannya adalah melihat data kosong yang perlu dibersihkan. Ini berhubungan dengan langkah ke-4. Jika masih ada kolomnya kosong, maka itu akan langsung dihapus kolom kosongnya. Jadi di sini yang di langkah ke-6 kita akan klik lagi. Nah, codingan yang pertama adalah codingan untuk melihat apakah ada codingan yang kosong. Kita klik. Nah, di sini dari codingan yang kita lakukan tadi terdapat dari masing-masing codingan fasilitas dari data yang kita kumpulkan tidak ada yang kosong. Di sini tertulis angka 0. Kemudian terakhir kita memastikan data. Ini adalah codingannya. Nah, kemudian setelah data langkah ke-6 ini selesai, kita akan lanjut ke langkah ke-7. Nah, sekedar informasi, untuk langkah ke-7 dan langkah ke-8 tidak ada codingannya, atau bahkan kita tidak melakukan codingan sama sekali. Karena langkah ke-7 adalah konstruksi prediktor dataset. Tidak diperlukan karena data-data sudah berbentuk angka. Kemudian yang 8 adalah labeling dataset yang juga tidak diperlukan karena codingan atau data sudah berbentuk angka-angka. Jadi kita hanya akan perlu menulis langkah ke-7 dan langkah ke-8. Nah, di langkah 9 yaitu adalah visualization dataset. Kita akan memvisualisasikan data pada langkah sebelumnya dalam bentuk figur. Nah, jadi nanti akan ada 3 buah bentuk figur, yang mana 3 buah figur tersebut dibuat dengan codingan yang sama, cuman dengan menggunakan data yang berbeda. Nah, ini adalah bentuk hasil dari visualisasi data fasilitas belajar terhadap motivasi belajar. Di sini belajar seni rupa di SMA Negeri 61 Kenali. Selanjutnya kita akan lanjut ke codingan yang kedua. Ini adalah codingannya, yaitu tentang visualisasi data tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar seni rupa di SMA Negeri 1 Kenali. Ini adalah bentuk dari figurnya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan atau menggabungkan dari ketiga data, yaitu X pertama, X kedua, dan Y. Jadi ini adalah bentuk codingannya yang mana menggabungkan ketiga buah data tersebut, yaitu sebagai berikut. Ini adalah codingannya, yaitu dimasukkan
data X1 nya 2 dan juga Y. Dan ini adalah bentuk dari gabungan ketiga buah data. Sekarang kita akan membuat codingan yang selanjutnya. Di sini kita akan melihat bagaimana persentase dari fasilitas belajar, tingkat pendidikan orang tua, serta motivasi belajar di sini rupa 1 kenali. Ke-10, langkah ke-10 ini adalah digunakan untuk membuat model dari variabel X dan Y. Baik, sudah semua dari 1 sampai 11 langkah dan juga semua codingannya sudah dijalankan dan semuanya berhasil. Sekian untuk pembahasan kali ini, dan buat teman-teman yang masih belum mengerti bisa silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Muhammad Fauzan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.